Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali dengan saya hambanya Reverend Romes Samaliu dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini kita berjumpa kembali, haleluya. Bukalah pintu hati saudara untuk dilawat oleh firman Allah. Malam ini firman Allah akan melawat saudara dan saya, menyegarkan jiwa saudara, memberikan kita kabar sukacita bahwa sesungguhnya Tuhanlah di atas segala-galanya. Sesungguhnya tanpa Tuhan saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya katakan sekali lagi, saya katakan kepada saudara pada malam yang indah ini, bersama Tuhan engkau dan saya melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Allah bekerja dengan cara yang mencengangkan dan menggoncangkan dunia. Sungguh hari Tuhan sudah dekat. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah dan rahmat-Mu selalu menyertai hamba-hamba, umat pilihan-Mu, ketebusan-Mu di mana saja mereka berada pada malam yang indah ini. Malam yang penuh berkat, yang penuh rahmat bagi semua orang yang cinta akan Tuhan. Sungguh berlakulah Tuhan perkataan-Mu, sehelai rambut kami tidak akan gugur dari atas kepala kami tanpa izin Tuhan. Dan malam ini kami bersua kembali di hadapan Tuhan yang penuh kemuliaan, penuh kejayaan, kehormatan, keagungan, kedaulatan-Mu. Engkau sangat berotoritas dalam hidup kami hamba-hamba-Mu. In Jesus' name. Iblis yang hendak berperang dengan hamba-Mu, kami katakan iblis tidak berkuasa sedikit pun untuk melemahkan pelayanan ini, untuk melemahkan pemberitaan Injil kerajaan-Mu. Yesus menyertai kami. In Jesus' name. Rapih kami, kuduskan kami, layakkan kami menyebut nama-Mu, nama yang penuh kemuliaan-Mu. In Jesus' name. Amin, 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 amin. Selamat malam, salam jumpa kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Jam menunjukkan pukul 19 past 13 minutes waktu Indonesia bagian barat. Sekali lagi hari Rabu. Today Wednesday, date June on 1st 2022. Salam jumpa kembali dengan hamba Tuhan Reverend Romes. Bukalah pintu hatimu saudara pada malam ini. Saya akan angkat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Sikut rahasia tabir keselamatan terungkap. Renungkanlah tentang jalan Tuhan bagi saudara dan saya. Pikirkan perkara-perkara di atas. Efesus 2 Efesus 1 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Pernyataan Yesus sendiri tentang kedaulatannya mengenai salvation, keselamatan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan,
bagi orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus malam ini, diberi kesempatan buat saudara untuk percaya secara full, secara all out kepada Yesus Kristus, jalan pengampunan dosa, juru selamat isi dunia ini. Haleluya. Dalam bahasa Spanyol, salvation de Yesus Cristo, keselamatan dari Yesus Kristus. La vida es una oportunidad. Hidup ini kesempatan. Haleluya. Kita buka ayatnya yang saya angkat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-6. Berita ini sangat menakjubkan dan spektakuler, dahsyat dan penuh makna, menyangkut masa depan di kehidupan yang akan datang, kekal, forever and ever. Yohanes mengangkat dalam Injil Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembahan saudara dan saya. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengklaim dirinya, Yesus Kristus, sebahan lidah saudara dan saya, mengklaim dirinya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Saya aminkan 1000% ucapan Yesus yang penuh makna, arti yang dalam, yang tak terselami buat saudara dan saya. Yesus Kristus memberikan satu pernyataan yang pasti, satu pernyataan yang sahih, satu pernyataan A1+, ya dan amin. Perkataan yang penuh, dialah juru selamat saudara dan saya, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Jawaban dari segala persoalan saudara, jawaban dari segala masalah saudara. Malam ini, bawa dan letakkan segala persoalanmu di kaki Yesus. Serahkan secara total, tanpa persyaratan. Serahkan segala apa yang engkau miliki untuk kemuliaan Tuhan. Saatnya kita memuliakan Dia, saatnya kita melayani Dia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adakah kita memperlambat laju keselamatan? Bukankah Tuhan memberikan kita kesempatan? Kita berpacu sedemikian rupa, kita berpacu dengan waktu begitu cepat. Waktu tidak datang untuk 2 kali lagi. Waktu kesempatan emas hanya 1 kali, only one time. The time is gold. Waktu adalah emas. Gunakanlah kesempatan hidupmu itu untuk Tuhan. Haleluya. Bukankah hidup ini penuh arti? Bukankah hidup ini penuh makna? Jika kita bersama Tuhan, jika ada Tuhan dalam hidup kita, jika Tuhan kita nomor 1 kan, jika Tuhan kita selalu memuji namanya, Yesus Kristus,
dialah yang diurapi. Haleluya. Di dunia ini tidak ada satu manusia yang memberikan jaminan tentang keselamatan hari yang akan datang. Berarti manusia sangat rapuh. Berarti manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah menjadi kebanggaan saudara dan saya dalam hidup ini? Biarlah jamahan Tuhan atas saudara dan saya. Malam ini Dia akan memberikan kita damai, sejahtera, sentosa, kebahagiaan yang abadi. Yesus memberikan pernyataan kepada murid-muridnya tentang Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat 6 ini, saudara. Malam ini datang kepada saudara memberikan pernyataan. Yesus sendiri berkata, bersabda pada malam ini kepada saudara dan saya, bahwa Dia mengklaim dirinya, Dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Clear. Alangkah akan ada penyesalan dalam hidup ini jika di suatu masa dan waktunya, ketika kita berada dalam penghakiman hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Haleluya. Aku dan Bapa satu. Dalam Lukas pasal 3 ayat 20, aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Haleluya. Haleluya. Ini bukan berita doib, ini sahih. Pernyataan Yesus sendiri, aku dan Bapa satu. Sahih. A1 plus. Ya dan amin. Bukan doib. This is true. Kebenaran di atas kebenaran. Yesus Kristus yang saudara layani, yang saudara kasihi. Dia sangat cinta saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara. Sedikit pun Dia tidak membiarkan saudara yatim piatu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menggambarkan dirinya, memberikan informasi kepada saudara dan saya, bahwa saudara sangat bermakna, berarti di hadapan Sang Raja yang mulia Yesus Kristus, junjungan saudara. Kita dilambangkan dengan biji mata Allah. Haleluya. Biji mata Allah, organ penting. Organ penting yang disematkan kepada saudara dan saya. Biji mata Allah. Haleluya. Baiklah, kita baca ayat pendukung dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Kita bacakan, kita mundur dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-40 dan 47. Pasal 6 ayat 40 dan 47 saya bacakan dalam nama Yesus. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ucapan Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ini, saudara. Ayatnya yang ke-40 dan kita akan baca di ayat yang 47. Ayat ini mendukung dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Ada
dukungan ayat yang disampaikan, yang dikatakan oleh Yesus sendiri, yang dijelaskan Yesus sendiri, yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yang Yesus memberikan pernyataan pada saudara dan saya untuk kita dengar pada malam ini, dan saya bacakan pada saudara. Saya diikrokan, dibacakan. Baiklah kita menjadi sawina watona. Percaya saja, berbahagialah kita yang tidak melihat tapi percaya. Sawina watona. Sebab itu sebab itu inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita garis bawahi, percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sawina watona, percaya. Berbahagialah kita saudara yang tidak melihat namun percaya. He is believe in Jesus Christ. Please, you believe in Jesus Christ. Percaya saja kepada dia. Sawina watona. Di ayatnya yang ke-47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Memang orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memang orang yang rindu, yang cinta kepada Yesus Kristus, memang orang yang cinta akan pekerjaannya, akan Yesus pribadi, Yesus Kristus, yaitu kasih yang mengampuni, kasih yang tanpa syarat. Baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, menjadi pelaku-pelaku apa yang ditetapkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan pada saudara. Percaya saja. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sawina watona. Percaya saja. Perkataan Yesus yang benar-benar menakjubkan, meyakinkan saudara dan saya, membuat saudara terpesona, membuat saudara kembali bergairah, membuat saudara kita semakin cinta kepada Tuhan, membuat kita semakin dalam mengasihi Tuhan. Biar kita tertanam seperti pohon aras di gunung Libanon, seperti laksana pohon yang tertanam di tepi air sungai yang menyejukkan saudara. Yesuslah air kehidupan. Saudara dan saya membutuhkan air kehidupan. Saudara dan saya, kita memerlukan jiwa saudara disegarkan kembali. Jiwa saudara kembali bergairah bersama Tuhan. Yaitu kita perlu disegarkan jiwa kita. Ketika Simpson mengalahkan, habis memukul, menumpas musuh, 1000 orang ditumpasnya dengan alat, menjadi alat tulang keledai kering, tulang betina keledai kering, ditumpasnya 1000 orang tumbang, tewas di tangan Simpson, abdi Allah itu. Karena ada kuasa dan pengurapan secara khusus buat orang-orang yang dipercayakan itu, saudara dan saya. Kita memerlukan pengurapan secara khusus. Kita memerlukan urapan. Kita memerlukan Roh Kudus yang dahsyat. Roh Kudus yang membuat pelayanan kita menjadi dinamik, menjadi dinamik yang menggoncangkan kuasa kegelapan, yang menggoncangkan iblis beserta nabi-nabi palsu, beserta kru-krunya, beserta oknum-oknumnya. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu diubahkan Tuhan. Kita perlu diurapi secara khusus. Haleluya. Kuasa yang menakjubkan Simpson mendapatkan kemenangan yang dahsyat,
yang gilang gemilang, hanya dengan sebuah tulang rahang keledai betina yang kering ditumpasnya musuh Israel. Haleluya. Tapi di suatu saat ketika dia mengalami haus dan dia berseru, dan di Ramah Elit itu air batu air yang ada di daerah itu, Ramah Elit itu mengeluarkan air untuk menyegarkan Simpson. Hari ini, malam ini, saudara, kita memerlukan air yang hidup, air yang menyegarkan jiwa saudara melalui firman Allah yang hidup ini. Saudara dan saya, kami hamba-hamba Tuhan, para apologet Kristen yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah menghibahkan diri kami untuk memberitakan firman Tuhan apapun yang terjadi, karena kami tahu pengorbanan yang kita berikan buat Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan setulus hati, maka semuanya akan tertulis dalam buku register Tuhan. Saya katakan dalam buku kehidupan. Berbahagialah engkau yang melayani Tuhan, berbahagialah engkau yang percaya kepada Tuhan, berbahagialah engkau yang melakukan kehendak Bapa melalui firman Allah yang hidup ini. Sebab itu jika engkau mendengarkan firman Allah, bukalah pintu hati saudara. Biarlah pintu hati nurani saudara, sanubari saudara, Yesus masuk dan memimpin saudara dan mengurapi saudara dan saya. Kita perlu diurapi dengan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Kepada para pendengar yang sempat melihat channel YouTube ini, saya tidak tahu kadar rohani saudara dan saya. Kita tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang menjadi hakim di antara saudara dan saya. Kita juga tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi manakala kita datang kepada Tuhan, manakala kita minta pengampunan kepada Tuhan, manakala kita jujur kepada Tuhan, manakala kita terbuka dengan Tuhan, manakala saudara dan saya ingin dikoreksi oleh Tuhan, maka tangan Tuhan penuh kemuliaan, penuh kasih, penuh rahmat itu akan membedah saudara. Dia akan bedah secara penuh kasih. Biarlah Tuhan yang membedah saudara dan saya. Biarlah Tuhan. Izinkanlah Tuhan memimpin saudara. Izinkanlah Tuhan berkerajaan kepada saudara. Izinkanlah Tuhan memimpin saudara dan saya. Agar kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat tangan Tuhan yang penuh kemurahan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa yang mencengangkan saudara dan saya. Kita rindu dijamah, kita rindu diurapi, kita rindu dilayakan, kita rindu perkenanan Tuhan ke dalam hidup saudara dan saya, dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam memberitakan kebenaran firman Allah ini. Haleluya. Sesungguhnya Yesus Kristus akan segera kembali untuk kedua kali. Ini bukan doi, tetapi sahih. Ya dan amin. A1+ terpercaya, meyakinkan bahwa ya dan amin, Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Adakah kita mempersiapkan diri kita? Adakah kita hidup ingin dikoreksi oleh Tuhan? Adakah kita ingin Tuhan membentuk saudara dan saya? Adakah ingin firman Tuhan menjamah saudara, Roh Kudus menjamah saudara? Adakah engkau rindu untuk dijamah oleh tangan penjunan, tangan yang penuh kemurahan, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kasih, Yesus Kristus? Haleluya. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus Christ.
Thank you, Lord. Muchas gracias, Jesucristo. Buenos Dios. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita kembali kepada puncak. Di sini dalam Injil Yohanes pasal 4, pasal 6 ayat 40 dan 47. Ini berbicara tentang keselamatan. Yang ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 dan 47 ini tentang keselamatan. Dan kita sudah bacakan juga tadi sudah dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke 14 ayat 6 itu menceritakan juga keselamatan, tentang keselamatan yang diungkapkan, yang diungkit oleh Yesus sendiri, yang diucapkan oleh Yesus sendiri melalui perkataannya. Yohanes 1 ayat 1 perkataannya ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Terus kenapa kita sangsikan dengan Tuhan? Kenapa kita menyangsikan? Sering kita saudara, saya dan saudara, kita tidak luput dari kekecewaan, rasa kecewa. Kita berada dalam titik yang nol. Kita berada dalam titik nadir yang terbawa. Sering kita mengalami kekecewaan. Sering kita putus asa. Sering kita mengadakan komplain kepada Yesus Kristus. Mari kita bertobat. Mari kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu dapat diampuni oleh Yesus Kristus jika kita datang kepada Dia. Apapun kesalahan saudara, apapun kelemahan saudara, apapun, jika kita datang mengaku kepada Dia, maka Dia penuh kasih. Dia mengampuni. Dia sanggup memulihkan saudara. Dia sanggup memulihkan keadaan saudara. Dia sanggup memulihkan nama baik saudara. Dan memberikan engkau damai, sejahtera, sentosa, sukacita daripada Yesus Kristus. Haleluya. Berbahagialah engkau dan saya, karena kita sudah menerima keselamatan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Yohanes 3 ayat 16, di mana Yesus berkata tentang isi dunia ini, karena demikian besar kasih Allah, dikorbankannya anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Itu clear perkataan Allah sendiri, perkataan Yesus buat saudara. Jangan ragukan lagi. Jangan sangsikan melayani Tuhan. Ke depan, ke 2024, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara dan saya, persiapkanlah dirimu menghadapi dunia yang tidak menentu, dunia yang menakutkan, dunia yang mencemaskan saudara. Tapi jika kita berada dalam tangan Tuhan, tangan yang penuh kelembutan, tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh kedahsyatan, tangan yang penuh pertolongan, maka saudara dan saya, kita akan aman dalam perlindungannya. Saudara dan saya akan di-cover secara full. Dia akan menjaga saudara. Kita akan berlindung laksana benteng yang kokoh, menara yang kuat. Kita akan aman dan tentram di dalam, berdiam diri bersama Tuhan Yesus Kristus, Panglima perang saudara, juru selamat saudara, penebus jiwa saudara dan saya, yang menghapuskan dosa isi dunia ini. Sebab itu kita sangat berbahagia, kita sangat merasa sungguh hidup ini keberuntungan yang luar biasa, yang tidak bisa terkatakan dengan bahasa, kata-kata kita sendiri saudara. Tapi Tuhan menghendaki daripada saudara dan saya, yaitu selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan menginginkan kita dalam hidup kita, dalam lidah kita, dalam bibir, lidah, konsentrasi, mindset pikiran saudara. Biarlah Roh Kudus, sensor Roh Kudus bekerja dan menyadarkan saudara dan saya. Dan ketika kita minta pengampunan, ketika kita bertobat, ketika kita menyadari segala kesalahan yang kita buat, maka Dia akan segera mengampuni saudara, dosa apapun saudara.
Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup mengampuni saudara. Tuhan sanggup mengangkat beban dosa itu. Dan Tuhan sanggup melepaskan engkau dari penghukuman, yaitu api neraka. Haleluya. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Sekali lagi, Tuhan sangat menghargai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang selalu memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah, yang selalu jujur di hadapan Tuhan, yang tidak menjual ayat-ayat suci untuk memperkaya diri sendiri, untuk mengenyangkan kehidupan jasmaninya. Hidup hedonis, penyebab saudara dan saya sering kita menjual ayat-ayat suci untuk syahwat, untuk keinginan hawa nafsu daging yang membinasakan saudara dan saya. Malam ini baiklah kita dijamah oleh Tuhan, disadarkan oleh firman Allah. Kita back to Bible, kembali kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa itu. Haleluya. 2024 tahun yang penuh krusial, tahun yang tidak menentu. Tapi saya katakan pada malam ini, dengarkan firman Allah datang pada saudara. Jangan engkau takut ketika engkau berada dalam tuntunan Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, maka saudara tidak usah takut dan tidak usah bimbang dan khawatir. Tidak usah tidak usah meragukan kehidupan yang akan datang. Maka saudara akan diberkati. Maka saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu mengangkat saudara, serta memberikan engkau sentosa damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Baiklah, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan, saya sendiri, saya secara pribadi, saya akan mengucapkan kepada para senior-senior saya, pendebat-pendebat dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu para apologet-apologet yang sekarang sedang beraksi di mana-mana. Mereka dengan berani menceritakan bahwa hanya di dalam nama, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 clear. Lukas pasal 3 ayat 20. Aku dan Bapa satu. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Baiklah, kita kembali ke Injil Yohanes pasal 14, pasal 11 ayatnya yang 26. Tadi kita sudah bacakan tadi saudara dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 40 dan 47 tentang keselamatan. Dan Injil Yohanes pasal 11 ayat 26 berbicara tentang hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ucapan Yesus sendiri ketika dalam suasana di rumah duka Lazarus yang dibangkitkan di Betani, kira-kira 2 mil dari Yerusalem. Yesus memberikan pernyataan yang mengagumkan, pernyataan yang membuat kita meyakinkan. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Dalam Injil Yohanes tadi pasal 6 ayat 40 dan 47 tentang keselamatan. Di Injil Yohanes pasal 11 ayat 26 ini tentang tidak akan mati bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu penghakiman, penghukuman di neraka. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, bagi orang yang melakukan firman Allah, bagi orang yang hidup sesuai
dengan kehendak Bapa di surga. Mereka orang-orang yang seperti itu berhak mempunyai hak, mempunyai imun kekebalan daripada kematian kedua kali, yaitu penghukuman neraka. Tapi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup jujur. Kita harus hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Kita jangan hidup berpura-pura, kita jangan hidup bersandiwara. Kita jangan hidup kepada Tuhan bermain dua kaki. Kita jangan berpolitik dengan Tuhan. Baiklah kita jujur, baiklah kita apa adanya, baiklah Tuhan kehendaki. Kita polos seperti yang digambarkan Yesus kepada anak kecil. Biarkanlah mereka datang kepadaku, karena mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan menghendaki ketulusan hati saudara dan saya, ketulusan jiwa saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan. Kita harus dibutuhkan ketulusan. Haleluya. Percayakah akan hal ini? Malam ini saya berkata, saya percaya Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara juga boleh berkata, saudara juga boleh memberikan pernyataan pada malam ini dengan segenap hatiku. Aku percaya, I believe you Jesus Christ, the salvation for second my life. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mundur saudara di part. Kita mundur ke Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18 dan 36. Saya bacakan dalam nama Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab itu ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam anak tunggal Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kita tidak akan kita tidak akan diponis oleh Tuhan karena pelanggaran kita kepadanya. Kita tidak akan mendapat penghukuman melakukan pasal kesalahan kepada Tuhan. Jika kita percaya, kita hidup apa adanya, kita dipimpin oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin saudara, biarlah Roh Kudus menuntun saudara. Haleluya. Biarlah dituntun saudara dan saya. Biarkanlah tangan yang penuh kemurahan itu menghentak saudara ke air yang tenang, air yang sejuk, air yang menyegarkan di dalam Yesus Kristus. Biarkanlah dia menuntun saudara kepada rumput yang hijau, dan di sanalah engkau tenang melihat suasana yang menyenangkan, rumput yang segar dan nan hijau. Dihentarnya saudara ke sana. Kuasanya menyertai saudara, melindungi saudara. Tongkat dan gadai menyertai saudara sepanjang hidup saudara. Hidup kita sangat krusial. Bagi saudara-saudara yang sudah berumur, ketahuilah dan camkanlah bahwa kita sedang berada dalam hidup yang krusial, rentan untuk cepat kembali kepada asalnya, debu. Namun penghakiman, pertanggungjawaban akan kita lakukan di hadapan Sang Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, Yeshua Amasiah. Jesus Christ is the Lord. Ayatnya yang ke-36 dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, saya bacakan dalam Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Yang saya katakan pada hari malam ini, yang saya fokuskan, yang saya titik beratkan, yang saya sampaikan kepada saudara tentang Yesus Kristus. Di luar Yesus, saudara,
tidak ada keselamatan. Saya yakinkan kepada saudara bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Dan saya yakinkan pada malam ini dengarkan firman Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, utusan, juru bicara Injil Kerajaan Surga. Malam ini saya sampaikan kepada saudara. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Perkara-perkara yang dahsyat saudara bisa lakukan. Sebab itu kita sangat memerlukan Dia. Kita sangat memerlukan. Karena tanpa Yesus Kristus, saudara dan saya hampa, kosong, zero, amsyong, kosong, nol, zero, amsyong. Tanpa Yesus, saudara akan bernasib yang naas, tragis, dan penyesalan. Tidak pernah ada penyesalan di depan saudara, namun penyesalan itu selalu datang di belakang saudara. Sebab itu ingatlah akan pintu kemurahan Yesus Kristus itu. Haleluya. Ingatlah kebaikannya, ingatlah kasihnya. Biarlah sensor daripada surga, sensor ilahi berkuasa dalam pikiran hati sanubari kita. Di hati yang penuh kelembutan ini, Yesus Kristus berkerajaan. Karena Dialah Juru Selamat saudara dan saya. Haleluya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus, maka dalam nama Yesus saya katakan kepada saudara pada malam ini yang mendengarkan, yang melihat channel video ini, murka Allah, hukuman telah menanti bagi orang yang tidak percaya kepada Dia, bagi orang yang menolak Yesus, bagi orang yang menista Tuhan, bagi orang yang mengolok-ngolok Tuhan. Haleluya. Malam ini tinggalkan, malam ini bertobat. Baiklah kita bertobat, baiklah kita menyadari bahwa malang kemalangan, hidup yang akan malang menyesal sudah tidak ada artinya lagi. Orang kaya yang menyesal ketika dia berada di penghukuman, ia melihat Lazarus berada dalam pangkuan Bapa Abraham, sementara ia berada dalam penderitaan, api yang menghanguskan, api yang menyala-nyala bagi dia, hukuman untuk selama-lamanya, forever and ever. Itulah sebuah penyesalan. Bahkan orang kaya ini sempat berdialog dengan Bapa Abraham dengan suatu tujuan permohonan kepada Bapa Abraham. Tapi apa yang ia sampaikan, Bapak Abraham reject. Bapak Abraham dengan kata lain, Bapak Abraham menolak dan memberikan pernyataan, sudah terlambat. Antara engkau dan kami ada jarak jurang pemisah yang dalam. Malam ini saudara dan saya, sebelum hari naas menimpa saudara dan saya, baiklah kita dengarkan firman Allah, setialah kepada Tuhan, buatlah Tuhan menyenangkan, buatlah hidup untuk melayani Dia, buatlah Tuhan di atas segala-galanya hidup saudara. Beberapa waktu lampau saya ingin membangun satu tempat rumah ibadah, merenovasi. Saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang tergerak untuk berdonasi. Sampai malam ini entahlah, saya tidak tahu apa yang menyebabkan. Apakah doa yang saya sampaikan kepada Tuhan salah atau belum berkenan, atau Tuhan menundanya. Secara manusia saya kecewa, tetapi saya berbesar hati. Proyek yang saya canangkan itu bukan proyek duniawi, bukan bisnis semata, bukan saya mencari dolar, bukan saya mencari cuan.
Tapi saya mau hibahkan untuk di mana nama Tuhan dimuliakan. Tapi sampai malam ini orang tidak tergerak. Orang hatinya tidak tergerak menyumbangkan, mengirimkan untuk pembelian material dan pembayaran tukang. Padahal saya tidak memasang patok, tidak memasang target. Saya hanya menghimbau, tapi malam ini dengarkan. Tuhan menjadi hakim di antara saudara dan saya pada malam ini. Haleluya. Kita terus. Baiklah, kita menuju ke part 2. Bahwa keselamatan ada padanya, di luar Yesus tidak ada. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ayat ini sudah terkenal, dan ayat ini menginspirasi orang-orang yang selama ini belum percaya Tuhan. Ketika mereka mendengar ayat ini, mendengarkan, membaca ayat ini, menemukan ayat ini dalam firman Allah, ini menjadi moto hidup mereka untuk tidak meninggalkan, tidak beralih, tidak menjual Yesus lagi untuk kedua kali. Saudara dan saya, baiklah kita pegang ayat ini. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat kita diselamatkan. Keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan saudara dan saya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Clear, sahih, satu pelas, ya dan amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Jika ada yang datang mempromosikan dirinya bahwa dialah jalan keselamatan, dialah segala-galanya yang menuju keselamatan, itu penipu ulung, dajjal, antikris, penyesat, bijak. Hati-hati, waspada, karena iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Siapa saja dapat diluluhnya. Hari-hari terakhir ini iblis bekerja sedemikian rupa. Iblis bekerja secara all out, secara maraton. Iblis bekerja full time. Iblis bekerja full time bekerjanya untuk menyeret saudara dan saya. Kita berwaspada, hati-hati. Jangan kita tergelincir. Baiklah kita berpegang penuh, bersandar, berharap penuh kepada Yesus Kristus melalui firman Allah untuk ini. Bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis keras, jangan keraskan hati malam ini. Sebelum hari naas datang kepadamu, sebelum engkau menyesal di kemudian hari. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan dirimu untuk dibaptis, tanda menerima, percaya penuh kepada Yesus, maka besar kemungkinan saudara diselamatkan. Asalkan kita hidup benar. Hidup benar hidup benar kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini seperti uap. Hidup ini bagaikan uap saja. Hidup ini sementara. Hidup ini ada batas limitnya. Life is short. Hidup ini pendek. But Jesus Christ is salvation for you and me. Hidup ini singkat, tetapi Yesus Kristus menjadi juru selamat saudara dan saya. Haleluya. Baiklah kita selalu, sekali lagi saya berkata,
Biarlah firman Allah kita renungkan siang dan malam. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas ini. Haleluya. Jika engkau sedang memikirkan hal-hal duniawi, jika engkau sedang memikirkan hal-hal yang fana ini, maka engkau bersiap-siap akan menyesal. Maka engkau akan bersiap-siap jika engkau tidak hidup benar, tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperdulikan dengan Tuhan, maka engkau harus bersiap-siap. Tapak sudah berada kepadanya untuk memotong ranting-ranting yang kering, yang nanti tidak berbuah, tidak berfungsi, dan dikumpulkannya serta dicampakkannya ke lautan api, dapur api yang menyala-nyala yang tiada akan padam lagi. Tuhan sedang bekerja sedemikian rupa. Nyiru sudah di tangan Tuhan. Di ayatnya dikoyakannya nyiru itu, dikoyakannya nyiru itu. Dan orang yang didapati kering benih gabah yang kering itu otomatis, secara otomatis akan rontok, akan gugur, akan lenyap. Tapi benih yang ada dalam firman Tuhan, yang berada dalam hidup saudara, apapun goncangan itu, saudara dan saya akan tetap berada stay, akan tetap kokoh bersama Tuhan. Saudara dan saya melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Haleluya. Pada malam ini, baiklah engkau terima Tuhan sebagai juru selamat saudara. Percayalah, hanya di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Jika itu tidak benar, yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, dalam Yohanes 3 pasal 3 ayat 16, dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, maka saya hari ini saya tinggalkan Tuhan. Saya akan murtad. Tetapi menurut keyakinan saya, menurut iman percaya saya, menurut hati nuraniku yang dibaharui oleh Tuhan ini, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberitakan firman Allah, tapi Tuhan menghendaki saya harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebab itu 3 kali saya harus berdoa, meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari, meminta kuasa pengurapan Roh Kudus itu. Karena tanpa Roh Kudus pelayanan saya akan kering, tiada arti. Haleluya. Saudara dan saya, kita memerlukan juga. Saudara dan saya, kita memerlukan tuntunan pimpinan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pimpinan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk kita melakukan perkara besar. Untuk kita bertahan dalam pelayanan. Dalam bertahan dalam melayani. Dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memberikan kisi-kisinya tentang pribadi kepada saudara dan saya pada malam ini. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Filipi pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-11. Ayat 12, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Kalau kita hidup, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup sampai pada malam ini, ketahuilah dan camkanlah bahwa itu hanya karena kemurahan Tuhan. Gunakanlah waktu dan kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Yesus mengasihi saudara dan saya.
Kolose pasal 1 ayatnya yang ke 1 ayat 14, saudara. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan Dia. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada jalan keselamatan. Clear, sahih, bukan doib tapi sahih. Ya dan amin. Di dalam Yesus, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kata Rasul Paulus dalam jemaat di Kolose, diceritakan kepada saudara, dibacakan pada malam ini kepada saudara dan saya dalam Kolose pasal 1 ayat 14. Jelas ucapan Paulus para saudara dan saya, menceritakan, menggambarkan, memberitahukan pada saudara dan saya tentang di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Bapa di surga, kemurahan Tuhan pada malam ini, Tuhan, malam yang penuh kemurahan. Sampai karena malam ini kami ada sehat, semua karena Engkau pelihara kami. Pada malam ini dan seterusnya kami minta perlindungan-Mu. Esok pagi kami bangun dengan tubuh diberkati, menikmati hari yang baru. Haleluya. Biarlah tangan Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan terjadi bagi hamba-hamba-Mu, bagi umat pilihan-Mu di mana saja mereka berada, di seluruh muka bumi ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang ada, jemaat Tuhan yang ada di negara NKRI ini Tuhan. Biar kami aman, tentram Tuhan, Tuhan yang memberkati negeri ini. Pemimpin negara kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Tuhan, kami berserah penuh, bersandar penuh. Biarlah kemurahan-Mu berlaku buat negeri ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. In Jesus' name. Juga kami berdoa Tuhan buat YouTube. Berkati YouTube, berkati Facebook, berkati TikTok, berkati Tuhan, menjadi mereka adalah sarana internet yang melebarkan pekerjaan Tuhan. Berkati para apologet Tuhan, kami berdoa buat Pak Bom. Kiranya berkat Tuhan menyertai hamba-Mu ini beserta tim dan kru. Ibu Sopiatul Tuhan, kami berdoa. Pak Hendro Pilar, kami berdoa Tuhan buat Rene Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sang penggugat, buat Palidara, buat Chiller Tuhan, kami berdoa buat apologet Kristen yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. In Jesus name, urapan menyertai mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat rekan-rekan hamba-Mu yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami sakit pada malam ini, di mana mereka berada, yang berada dalam rumah sakit Tuhan, jika mereka percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, in Jesus name, haleluya. Jamah dan sembuhkan mereka, in Jesus name, haleluya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami, menguduskan kami. Biar kami menjadi petarung laskar-laskar Kristus yang sudah menyala. Penginjilan pelayanan kami dengan api Roh Kudus, in Jesus name. Biarlah rasa takut, rasa khawatir, rasa segan, rasa malu kami Engkau patahkan dari hidup kami. Berikanlah kami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, dengan Roh Kudus menyertai kami hamba-Mu. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau mulia dan Engkau baik buat kami, in Jesus name. Berkati sekali lagi Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, dalam nama-Mu Yesus Kristus. Keluarga yang akan bercerai berpisah, keluarga anak-anak Tuhan, orang-orang yang sedang bermasalah rumah tangga mereka, sekarang Tuhan Engkau kembalikan dan pulihkan mereka dalam nama-Mu Yesus Kristus. Jangan mempermalukan, jangan mereka melakukan mempermalukan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami rindu dipenuhi dengan Roh, kami rindu pelayanan kami dengan api yang menyala, pelayanan kami yang dahsyat, yang tidak takut apapun resiko, bahkan nyawa menjadi pertaruhan kami. Kami tidak akan takut untuk memberitakan kebenaran firman Allah.
In Jesus name, karena Engkau baik buat kami untuk selama-lamanya. Kasih setiamu, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam, sampai jumpa kembali pada gelombang yang sama hari ini hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Jam menunjukkan jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya melayani di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jika saudara ingin menelpon saya berikan nomor penting saya di 082 132385005. Sekali lagi, nomor yang penting ini saya hamburkan, saya obral kepada saudara. Jika saudara ingin nelpon menegur saya atau memberikan saya informasi atau ingin mengoreksi saya, silakan saudara hubungi di 082 132385005. Saya menanti saudara, saya menunggu reaksi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di gelombang yang sama. Bye-bye.